Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadzwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang data kuesioner atau primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Uji-uji SPSS untuk data primer. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Uji kualitas data, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keadaan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Untuk slide 7 atau uji asumsi klasik sampai dengan seterusnya akan dibahas setelah ujian tengah semester. Nah, untuk melakukan pengujian data kuesioner atau primer ini, yang pertama itu buka SPSS. Dan ini adalah data yang udah kita transfer. Contoh dari jawaban dari para responden. Di sini ada dua halaman, data view dan variable view. Di data view itu ada kolom name, gender, kelas, B01, B02, B03, B04, B05, B06, M1, M2, M3, M4, M5, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7. Ini semua hasil dari jawaban para responden. Yang pertama itu ada B1 sampai dengan B6 itu hasil dari kemandirian belajar atau disebut X1. Selanjutnya ada M1 sampai dengan M5 itu X2 atau motivasi berprestasi. Selanjutnya itu W1 sampai dengan W7 itu variabel Y atau variabel dependent, yaitu terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Angka-angka yang ada di dalam kolom ini seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 itu menjelaskan bahwa 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 setuju. Sangat setuju, maaf. Nah, selanjutnya kita akan menguji data kuesioner atau primer ini. Yang pertama itu klik analis.
klik scale. Reliability analysis. Selanjutnya, yang pertama itu kita blok hasil dari variabel X1 yaitu B1 sampai dengan B6. Selanjutnya klik statistik, checklist yang scale if item deleted, continue, oke. Ini adalah hasil outputnya, namun sebelumnya kita akan melanjutkan untuk yang X2 dan variabel dependentnya atau Y. Caranya sama, klik analis, scale, reliability analysis. Cuma yang ini kita balikin dulu. Nah, sekarang kita masukin yang M1 sampai dengan M5. Kemudian klik statistik, ini sama, scale if item deleted, continue, oke. Selanjutnya yang terakhir itu variabel Y atau variabel dependent. Caranya juga sama, analis, scale, reliability analysis. Yang sebelumnya kita balikin dulu. Kita masukin yang variabel Y nya ke dalam items W1 sampai dengan W7. Scale if item deleted, continue, oke. Nah, ini adalah hasil outputnya dari semua variabel mulai dari yang X1, X2, dan Y. Ini yang pertama itu ada case processing summary, validnya itu ada 171 karena semua total dari jawaban dari responden itu 171, artinya 100%. Kemudian di sini ada reliability statistiknya itu crownbacks-nya itu crownbacks alpha-nya itu 0,767, end of item-nya itu 6. Nah, untuk reliability-nya itu 0,767 yang artinya itu valid karena pengujian dilakukan dengan melihat nilai convex alpha-nya itu lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Jadi untuk reliability statistik variabel X1 nya itu dinyatakan valid. Nah, selanjutnya item total statistiknya itu dilihat dari yang tabel ketiga, corrected item total correlation.
itu dinyatakan valid juga karena corrected item total correlation itu lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, di sini itu totalnya itu lebih dari 0,3 semua. Kemudian untuk variabel x2 nya itu ini ya sama, validnya 171, total itu 100%. Untuk reliability statistik itu 0,818, jadi dinyatakan valid karena lebih dari 0,6, dan corrected item total correlation itu lebih dari 0,3, dan ini semuanya itu lebih dari 0,3. Nah, ini yang terakhir dari variabel Y atau variabel dependennya, validnya juga 171, total itu 100%. Cronbach's alpha-nya itu 0,778, berarti valid karena lebih dari 0,6, dan untuk corrected item total correlation itu juga dinyatakan valid karena lebih dari 0,3 semua. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari data kuesioner atau primer ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.